Dah, mulai. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul eksperimen probabilitas acak untuk mengukur tingkat kesulitan mahasiswa dengan studi kasus mata kuliah kimia dasar 2. Perkenalkan, nama saya Zaidan Rasaktiawan. Nama saya Ardiansyah Indra Sofiullah. Saya Risma Amelia. Oke, latar belakang mengambil masalah ini adalah dikarenakan kita ingin melihat gimana teman-teman sepemahamannya terhadap matkul kimia dasar yang mencakup topik kimia hijau, siklus air, atmosfer, dan pengelolaan air. Proyek kita berupa eksperimen sederhana dengan penyebaran kuesioner Google Form. Sampai saat ini respondennya sudah 38, Teknik Logistik Angkatan 2025. Next. Nah, kenapa kita mengambil mata kuliah kimia dasar dan kenapa kita temanya itu bagaimana pemahaman teman-teman sekelas. Nah, ini rumusan masalahnya adalah bagaimana eksperimen untuk mengukur tingkat kesulitan mahasiswa dalam memahami mata kuliah kimia dasar. Yang kedua, menentukan ruang sampel berdasarkan hasil eksperimen. Ketika menentukan kejadian yang akan dianalisis dalam eksperimen. Keempat, menghitung peluang dari setiap kejadian yang telah ditentukan. Kelima, mendefinisikan peubah acak yang digunakan dalam penelitian. Berikutnya, menentukan fungsi peluang dan fungsi distribusi kumulatif. Yang terakhir, menghitung nilai mean dan variasi dari peubah acak yang digunakan. Next. Oke, berikutnya yang landasan teori pertama probabilitas. Nilai probabilitas berada pada rentang 0 kurang dari PA kurang dari 1. Rumus peluang adalah PA sama dengan NA per NS. Yang kedua, eksperimen acak terbagi menjadi dua. Yang pertama, percobaan yang hasilnya tidak dapat diprediksi secara pasti. Dan yang kedua, pada penelitian ini eksperimen dilakukan melalui penyebaran kuis kepada mahasiswa untuk mengetahui tingkat pemahaman kimia dasar 2. Fungsi peluang. Fungsi peluang PMF menyatakan peluang setiap nilai perubahan acak diskrit. Dan yang terakhir, fungsi distributif kumulatif. Fungsi distributif kumulatif menyatakan peluang bahwa peubah acak bernilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu. Fx sama dengan Px kurang dari X. Mean dan variasi. Nilai rata-rata menggambarkan pusat distribusi peluang dari peubah acak. X sama dengan delta F saat I XI per N. Variasi digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran atau keragaman data terhadap nilai rata-ratanya. Kemudian simpangan baku merupakan akar kuadrat dari variasi A sama dengan akar delta Fi Xi dikurang X 2 per N.
Baik, selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita definisikan eksperimennya terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, dilakukan survei untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi kimia dasar dan dilakukan kepada 38 mahasiswa teknik logistik angkatan 2025 menggunakan kuesioner yang berbentuk kuis yang terdiri dari 4 materi, yaitu kimia hijau, siklus air, atmosfer, dan pengolahan air dalam satu soal per materi. Kemudian, setiap mahasiswa mengerjakan 4 soal tersebut. Lalu, hasil skornya dapat dihitung sebagai berikut, yaitu jumlah jawaban benar dibagi 4 lalu dikali 100. Selanjutnya, sistem penilaian eksperimen tersebut dapat dikategorikan, yaitu untuk jumlah jawaban benar 4, ia memiliki skor 100, maka tingkat pemahamannya sangat mudah. Untuk jumlah jawaban 3 benar, skornya ada 75, maka kategorinya mudah. Untuk jumlah jawaban 2, skornya 50, dia kategorinya cukup sulit. Untuk jumlah jawaban 1, skornya 25, dia kategorinya sulit. Dan yang terakhir, jumlah jawabannya 0, maka skornya 0. Dia dikategorikan sebagai sangat sulit. Lalu selanjutnya ada isi dari kuesioner yang disebar melalui Google Form, yaitu di tampilan utama ada bagian judulnya, lalu dilanjutkan dengan pengisian nama sebagai identitas diri. Tampilan selanjutnya terdapat keterangan kategori tingkat pemahaman yang disesuaikan dengan poin keseluruhannya, yaitu seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian 4 soal pilihan ganda yang berkaitan dengan materi kimia dasar 2 dan jumlah skor per soalnya yaitu 25 poin. Lalu, berikut adalah kunci jawaban dari keempat soal yang diujikan. Nah, untuk data hasil respondennya, ini seluruhnya adalah mahasiswa program studi teknik logistik yang sebanyak 38 orang, terutama angkatan 2025 ya. Lalu, pengambilan data ini dilakukan dengan metode sampling jenuh dengan total sampling, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan responden penelitian. Lalu, berikut adalah hasil data secara real-time-nya. Next. Nah, berdasarkan data hasil responden tersebut, disajikan sebuah diagram lingkaran untuk mengetahui nilai persentase kategori poin dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, dari diagram lingkaran tersebut, kita selanjutnya bisa melakukan pengelompokan berdasarkan poin skor setiap mahasiswa yang telah mengerjakan soal. Lalu, nah, di sini terdapat poin skor 100, jumlah mahasiswanya 18, nilai persentasenya 45,9%. Untuk skor 75 ada 10 anak dengan nilainya 27%. Untuk poin skor 50 ada 9 mahasiswa dengan persentase 24,3%. Untuk poin skor 25 yaitu 1 mahasiswa dengan persentase 2,7%. Untuk poin skor 0 tidak ada, yaitu 0%. Maka dari total 38 mahasiswa ini nilai persentasenya 100%. Untuk ruang sampelnya, ini dilakukan pemisalan, yaitu merupakan himpunan semua kemungkinan skor yang dapat diberikan oleh seorang mahasiswa, yaitu kita bisa misalkan dengan S sama dengan himpunan 0,25, 50, 75, 100 dengan nilai ruang sampelnya yaitu totalnya 5. Oke. Nah, setiap anggota ruang sampel merupakan titik sampel, yaitu skor yang mungkin diberikan oleh seorang mahasiswa yang terpilih secara acak. Nah, dari eksperimen tersebut, maka dipilihlah kejadian yang dipilih. Untuk yang kejadian A, mahasiswa mendapat skor 100, dia kategorinya sangat mudah, jumlahnya 18. Untuk kejadian B, mahasiswa mendapat skor 75 dengan kategori mudah, dia totalnya 10. Untuk kejadian C, mahasiswa mendapatkan skor 50, cukup sulit, yaitu totalnya 9. Untuk kejadian D, mahasiswa mendapat skor 25, sulit, yaitu 1. Untuk kejadian E, mahasiswa mendapat skor 0, sangat sulit, ia 0. Nah,
Oke, jadi nilai peluang setiap kejadiannya kita bisa masukkan ke rumusnya itu peluang NA per NS. Untuk NA tadi total keseluruhannya, lalu total per anaknya, per kategorinya dibagi dengan total keseluruhannya. Ya, untuk peluang A dia 0,47, untuk peluang B 0,26, untuk peluang C 0,24, untuk peluang D 0,01, untuk peluang E yaitu 0. Nah, di sini bisa dilakukan pembuktian supaya apakah ini valid atau tidak. Ini bisa kita langsung dijumlahkan semuanya. Jika dia hasilnya 1, maka dia bisa valid. Nah, untuk peubah acaknya, kita bisa definisikan yaitu X sebagai skor persepsi kesulitan mahasiswa dari soal tersebut yang dipilih secara acak. Nah, di sini ada kemungkinan nilainya. Untuk yang 0, jika tingkat pemahaman mahasiswa sangat sulit. 25, jika tingkat pemahaman mahasiswa sulit. 50, jika tingkat pemahaman mahasiswa cukup sulit. Untuk 75, jika tingkat pemahaman mahasiswa mudah. Dan yang 100, jika tingkat pemahaman mahasiswa sangat mudah. Di sini bisa kita temukan bahwasanya ada fungsi peluang PMF. Nah, untuk menentukan fungsi ini kita sajikan dalam tabel yaitu frekuensi dan juga X sama dengan X. Nah, di sini kita bisa kita ketahui bahwasanya untuk yang frekuensi 0 dia peluangnya yaitu 0. Untuk yang 25 itu 0,03 dan seterusnya. Maka fungsi peluangnya yaitu 0,47 jika X sama dengan 100, 0,26 jika X sama dengan 75, 0,24 jika X sama dengan 50, 0,03 jika X sama dengan 25, 0 jika X sama dengan 0, 0 yaitu yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa temukan yaitu fungsi distribusi kumulatifnya atau CDF. Untuk yang F0, peluang X kurang dari sama dengan 0 yaitu 0. Untuk F25, peluang X kurang dari 25 yaitu 0,03. Untuk F50, peluang X kurang dari 50 yaitu 0,27. Hingga F100 yaitu dia ditemukan nilainya 1. Maka nilai fungsi distribusinya dapat dituliskan dengan 0 jika X kurang dari 0. 0 jika X di antara 0 hingga 25. Nah, di sini juga ada 0,03 jika X di antara 25 hingga 50. 0,27 jika X di antara 50 hingga 75. Lalu 0,53 jika X di antara 75 hingga 100. Dan yang terakhir, 1 jika X lebih dari sama dengan 100. Melalui dua fungsi ini dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pola distribusi persepsi kesulitan soal mahasiswa, baik secara individual maupun kumulatif. Untuk MEAN yaitu nilai rata-rata. Di sini juga ada bantuan perhitungannya berupa tabelnya. Nah, di sini ada tabel X sama dengan XI dengan kategorinya dengan frekuensi FI. Nah, melalui rumus ini, yaitu rumusnya sigma FI XI per N. Dia didapatkan 79,61. Rata-rata skor ini mendekati mudah dan menunjukkan bahwa secara umum mayoritas mahasiswa teknik logistik angkatan 2025 berada di kategori tingkat pemahaman mata kuliah kimia dasar, yaitu mudah hingga sangat mudah. Dan untuk nilai variansinya, di sini perhitungannya lebih detail, yaitu XI FI, ia dikuadratkan, lalu ada nilai FI dikalikan dengan XI dikurangi rata-ratanya, lalu dikuadratkan. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa totalnya yaitu 18,568. Dengan ini, perhitungan dapat lebih mudah dilakukan, yaitu dengan nilai variansinya 18,568 dibagi 38, maka totalnya yaitu 488,63. Dengan simpangan bakunya tinggal
pangkatkan yaitu 22,10. Nah, melalui data ini didapatkan sebuah keragaman tingkat pemahaman mata kuliah Kimia Dasar 2 yang cukup besar antar mahasiswa. Artinya, tidak semua mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap soal yang telah diujikan melalui kuesioner yang telah diisi melalui Google Formulir. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Endra. Baik, kesimpulannya berdasarkan hasil eksperimen ACA tingkat kesulitan pemahaman mahasiswa teknik logistik angkatan 2025 dalam memahami mata kuliah kimia dasar 2 yang berjumlah 38 responden ini diperoleh bahwa sebagian besar mahasiswa 73,68% berada pada kategori mudah hingga sangat mudah. Nilai MEN sebesar 79,61 menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa dapat memahami mata kuliah kimia dasar 2 berdasarkan 4 soal yang telah diujikan. Selain itu, variasi sebesar 487,91 dan simpangan baku sebesar 22,09 menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman di antara mahasiswa. Meskipun mayoritas mahasiswa tidak mengalami kesulitan, masih terdapat sebagian mahasiswa yang berada di kategori pemahaman yang cukup sulit hingga sulit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mata kuliah kimia dasar 2 secara umum telah dipahami dengan baik oleh mahasiswa teknik logistik angkatan 2025. Cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Daris.